Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan membawakan materi isomorfisme dalam graf. Graf sederhana. Graf yang tidak mengandung sisi paralel dan loop disebut graf sederhana atau simple graph. Kita sudah pelajari waktu pertemuan pertama sisi paralel itu apa ya? Sisi paralel adalah dua sisi atau lebih yang menghubungkan dua vertex yang sama. Dan loop juga sudah kita pelajari. Loop itu adalah sisi yang menghubungkan suatu vertex ke vertex itu sendiri. Contoh, nih, ini adalah termasuk graf sederhana. Kenapa? Karena tidak memiliki sisi paralel dan tidak memiliki loop. Order dan size. Banyaknya vertex atau simpul dari suatu graf G disebut order dari G. Jadi order itu adalah banyaknya vertex pada suatu graf. Simbol order dari G adalah seperti ini. Mutlak VG. Banyaknya sisi atau edge dari G disebut size dari G. Jadi kalau tadi order itu adalah banyaknya vertex, size itu banyaknya sisi. Simbol dari size adalah mutlak EG. Suatu graf dengan order P dan size Q dituliskan sebagai graf P, Q. Jadi menamai graf itu boleh seperti ini ya. Graf sebutkan berapa ordernya, berapa size-nya. Contoh, ini ada suatu graf. Nah, kita mau hitung ordernya berapa, size-nya berapa. Dari graf ini, vertex-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ordernya 5. Size-nya itu banyak sisi atau edge di sini. Bisa kita lihat bersama-sama bahwa sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ordernya sama dengan 5 dan size-nya sama dengan 6. Kalau kita mau namai graf ini menjadi seperti ini, nama grafnya adalah graf 5,6. Sekarang kita masuk ke derajat vertex. Derajat atau degree dari vertex V dinyatakan dengan deg V. Jadi ini simbol untuk menyatakan derajat dari suatu vertex V. Adalah banyaknya sisi yang insiden dengan V. Kita sudah pelajari istilah insiden dan adjacent. Insiden hubungan antara simpul atau vertex dengan sisi. Kalau misalkan sisi menghubungkan suatu vertex ke misalkan ada sisi E1 menghubungkan simpul V1 dan V2, maka E1 dikatakan insiden dengan V1, E1 juga insiden dengan V2. Seperti itu kan ya. Nah, kita hitunglah berapa banyak sisi yang insiden dengan vertex V ini, maka itu yang dikatakan derajat dari vertex V. Contoh, nih ada graf seperti ini. Vertexnya V1, V2, V3, V4, V5. Nah, derajat dari V1 berapa? Nah, kita hitung berapa sisi yang insiden dengan V1. Ada 1, 2. Berarti degree dari vertex V1 adalah 2. Kemudian kita hitung degree atau derajat dari V2. Nah, yang berinsiden dengan V2 ada 1, 2 sisi juga. Maka degree-nya sama dengan 2 juga. Kemudian vertex V3. Sisi yang berinsiden dengan vertex V3 itu ada 1, 2, 3. Maka degree dari V3 adalah 3. Selanjutnya V4. Sisi yang berinsiden dengan vertex V4 itu ada 1, 2, 3. Maka degree vertex V4 adalah 3. Yang terakhir, degree
V5. Kenapa bisa 2 ya? Karena sisi yang berinsiden dengan V5 adalah sisi yang ini, yang kiri dan kanan. Ada 2, berarti degree-nya ada 2. Seperti itulah menghitung degree. Nah, vertex yang berderajat 0 dinamakan vertex yang terisolasi. Vertex yang berderajat 1 disebut vertex ujung atau end vertex. Vertex berderajat ganjil disebut vertex ganjil. Berarti tadi yang vertexnya sama dengan degree-nya sama dengan 3 itu dikatakan vertex ganjil. Vertex berderajat genap disebut vertex genap. Tadi ada vertexnya degree dari vertex 2, berarti itu vertex genap. Pada gambar graf tadi tidak ada ya yang dikatakan vertex yang terisolasi. Kenapa? Karena semua vertex berderajat bukan 0 gitu ya. Dan dia juga tidak memiliki end vertex karena tidak ada vertex yang berderajat 1. Himpunan derajat vertex dari G dinotasikan dengan dg. Graf yang semua verteksnya berderajat 0 dinamakan graf null atau graf 0 atau null graf. Ya. Jika G graf berorder P, maka degree dari vertex V itu lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan P minus 1. Sekarang kita lanjut ke neighborhood dari vertex. Untuk suatu vertex V di G, di graf G, didefinisikan neighborhood dari V adalah himpunan vertex yang adjacent dengan V, yaitu neighborhood V sama dengan neighborhood V di graf G, sama dengan himpunan dari semua vertex elemen dari himpunan simpul di G, di mana VU elemen dari himpunan sisi di G. Jadi banyaknya vertex yang adjacent dengan V adalah derajat dari V. Jadi kita bisa bilang bahwa banyaknya neighborhood V itu sama dengan derajat V. Contoh nih ya, ada graf seperti ini, graf G. Nah, maka neighborhood dari V, coba, itu adalah U dan Y. Ya. Kemudian neighborhood dari U adalah V T T W. Oh, ini neighborhood dari V ada satu lagi ya. Ada U, ada Y, ada W seharusnya. Ya, ini U, Y, W. Ya. Nah, kemudian yang kedua, size dari E1 sama dengan size E2. Banyaknya simpul berderajat n untuk setiap simpul pada kedua graf adalah sama. Nah, karena ini adalah hubungannya jika maka, berarti tiga hal ini adalah syarat perlu. Bukan jika dan hanya jika kan? Jika maka, implikasi. Berarti tiga hal ini adalah syarat perlu. Artinya, bisa saja terdapat dua graf yang memenuhi tiga hal ini, tapi tidak isomorfik. Jadi hati-hati. Tetap memang yang kita perhatikan adalah pemetaannya. Kalau di sini adjacent dengan, misalnya suatu simpul A beradjacent dengan B dan C, gitu ya. A kita katakan berpadanan dengan P. Nah, maka P kita lihat dia itu beradjacent dengan apa? Misalkan Q dan R. Berarti ada kemungkinan si B dan B berpadanan dengan Q, C berpadanan dengan R. Tapi dicek lagi semuanya. Memang harus seperti itulah, mengecek apakah dua graf itu isomorfik atau enggak. Jadi hati-hati. Tidak selamanya
Kalau ordernya sama, size-nya sama, kemudian banyaknya simpul berderajat n itu sama, maka dua graf itu isomorfik. Belum tentu. Tapi kalau dua graf isomorfik sudah pasti size-nya sama, ordernya sama, dan banyaknya simpul berderajat n pada kedua graf juga sama. Dua graf dikatakan sama jika himpunan vertex pada graf pertama sama dengan himpunan vertex pada himpunan kedua, dan himpunan sisi pada graf pertama sama dengan himpunan sisi pada graf kedua. Perlu dicatat bahwa graf yang isomorfik belum tentu sama. Kita masuk ke graf trivial dan tak trivial. Suatu graf berorder 1 dinamakan graf trivial. Graf berorder lebih dari 1 dinamakan graf tak trivial. Cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.